Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Rampi aja, rampes. Selamat datang kembali di podcast Dioda. Dalam kesempatan kali ini, saya Kang Aj dan Kang Ahib sedang kedatangan tamu dari Kota Subang, masih dari Kota Subang. Beliau bernama Bang Hafid. Selamat datang Bang Hafid. Selamat datang Bang Hafid. Selamat datang juga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Kamil. Di sini saya bersama Kang Ajis dan Kang Hib. Terima kasih telah Kita baru bertemu lagi nih Kang. Udah lama sekali. Iya. Beliau sempat berbincang-bincang lah dengan saya. Pengen ketemu Kang Ahib katanya. Oh iya. Kan Penasaran tentang apa Kang Baik, Hafiz? Kang Hib, sebelumnya kan saya tinggal lama di Subang Iya Kang Hafiz. dan saya akan mempertanyakan dan saya tidak tahu tentang budaya Subang, tentang keseniannya. Oh iya oke. Dan sebelumnya saya mau nanya dulu, sebenarnya di Subang itu kesenian ada berapa sih? Tertarik dengan keseniannya, berarti dari budayanya itu keseniannya ya Kang Hafiz ya? Ya, sebelum jauh-jauh saya bertanya, saya mau nanya dulu sebelumnya, yang harus saya ketahui di Subang itu ada beberapa. Kalau namanya kesenian biasanya ada beragam ya, dari musiknya mungkin toleat gitu kan, terus jaipongannya juga ada kan ya di daerah-daerah Subang kesana daerah pantai ya biasanya. Pantura kan, kita jalur Pantura ya, biasanya budayanya banyak. Nah kalau dari keseniannya mungkin yang paling menonjol itu sisingaan. Oh ya, Iya, di Subang itu sisingaan yang paling menonjol kan. Genjring bonyok kan banyak ya di Subang itu. Ada genjring bonyok, gembyung. Tahu nggak Kang Hafiz genjring bonyok itu apa? Gimana itu? Jadi kesenian genjring bonyok itu sebenarnya dari apa sih, sebenarnya melambangkan masyarakat pada zaman itu, kehidupan masyarakat. Ini ada di daerah Subang sana, Kaler. Genjring bonyok. Kaler, iya. Jadi kesenian tradisional, genjring dan bonyok. Bonyok. Iya. Bonyok itu Genjring itu alat musik. iya, terbuat dari besi atau perunggu. Rebana, seperti rebana. Oh, Seperti rebana. Jadi awal mulanya berada di daerah Bonyok. oh, nama daerah bonyok. Iya, itu, nama Kak? daerah di daerah Pagaden sana. Pagat. Alat musiknya terdiri dari genjring, bedug, kecrek, trompet, dan goong. Itu kesenian zaman dulu itu. Zaman menir dulu kan mereka itu dihibur oleh kita sebenarnya. Kesini itu dihibur, mereka ketawa-ketawa. Ini sinyal-sinyal. Mereka ketawa-ketawa gitu kan, melihat hiburan. Itu kaya sekali. Di Subang juga kaya dengan budaya keseniannya. Kemudian gembyung, tahu kan? Gembyung pernah mendengar, sampai sekarang juga masih ada sih. Sering dengar. Tapi sekarang itu nggak tahu sekarang atau dari dulu itu gembyung memang seperti ada aura Orang mistis yang kuat ya. Ketika seseorang mendengar musik gembyung itu otomatis seperti kesurupan gitu lah. Iya, Itu kebanyakan kenapa kayak gitu, gitu kan? Atau memang dari laras musiknya atau suasana ketika musik itu dilangsungkan gitu kan, ada frekuensi atau apa gitu kan, tidak tahu di sini. Disebutnya histeria ya, disebutnya histeria. Kalau untuk kesenian yang lain itu seperti sisingaan. Tahu singa kan? Tahu singa mah tahu ya, raja hutan ya. Ini mah sisingaan gitu kan. Bohong-bohongan. Jadi singa ya itulah namanya kesenian gitu yang ada di Subang.
Nah ini luar biasa sekali. Ini sangat filosofis sekali. Jadi Kang Hafiz itu penasaran keseluruhan gitu kan tentang apa yang ada di Subang gitu kesenian. Tadi berarti dari musiknya itu, terus ini ada kesenian sisingan. Ini beda lagi. Namun ini juga ada musiknya sih sebenarnya. Diiringi dengan musik juga. Sisingan itu. Diiringi dengan musik. Nah ini sisingan itu menurut pengrajin patungnya ini ada namanya Abah Salim. Beliau diwawancara ya, awal mula keberadaan kesenian sisingan di Kabupaten Subang berawal dari kegiatan ritual masyarakat katanya. Dari ritual. Iya, ritual masyarakat yang akan menyunat anak laki-lakinya. Katanya di kesenian ini itu akan ada anak laki-laki yang akan disunat. Iya. Jadi hiburan gitu, arak-arakan keliling kampung gitu dulunya itu. Nah, diarak keliling kampung menggunakan kursi yang dihias atau disebut jampana, disebutnya itu. Jampana, iya disebutnya jampana. Jadi calon pengantin sunat duduk di atas kursi yang telah dihias, jampana disebutnya, kursi yang telah dihias itu jampana. Jadi ada nanti lah di ituin ya fotonya ya. Fotonya diliatin dokumentasinya. Nah alat musiknya seperti dogdog jadi diiringi juga kendang, itu kempul, kecerek dengan pola tabuh pencak silat. Pencak silat. Jadi ini lambang, sebenarnya ini simbol dan filosofi yang sangat tinggi. Kenapa terbentuk kesenian sisingan? Nanti ada ininya. Nah menurut hasil saresehan ya, kesenian sisingan yang diselenggarakan pada tahun 1982 awal mulanya itu. 1982. Iya. Berarti sudah kemerdekaan ya? Udah jauh. Namun justru ini terbentuknya itu karena nanti ada sinkronisasi ke sana. Berarti sebelumnya juga memang ada berkesinambungan ke sana. Sebenarnya simbol ini itu simbol. Nah, sisingaan adalah simbol bentuk perjuangan masyarakat Kabupaten Subang ternyata. Kang Hafiz. Bentuk perjuangan. Iya, Kabupaten Subang terhadap penguasa. Jadi kita harus tahu dulu nih negara ini yang masuk ke sini itu berapa negara sih sebenarnya? Banyak ya. Bukan hanya Belanda loh. Iya, banyak. Bukan hanya Belanda. Belanda, Jepang. Nah, jadi perjuangan masyarakat Kabupaten Subang ya terhadap penguasa atau penjajah dari ketertindasan pada waktu kekuasaan kerajaan Inggris tuh. Oh, pada zaman kerajaan Inggris iya. Ketertindasan pada masa kekuasaan kerajaan Inggris. Patung singa melambangkan satu penguasa, kaum penguasa. Apis nih. Melambangkan kaum penguasa itu patung singa itu. Yaitu lambang negara kerajaan Inggris. Iya. Emangnya itu ya? Iya, betul singa. Ini hanya sejarah ya, hanya sejarah, kita hanya membicarakan sejarah. Jadi lambang negara Inggris ya. Anak sunat yang menunggang patung singa melambangkan generasi penerus bangsa. Iya, penerus bangsa. Payung simbol pelindung generasi penerus bangsa. Melambangkan masyarakat pribumi yang tertindas. Generasi. Jadi di balik seni sisingan itu menyedihkan ya. Jadi memang sebenarnya sudah terpikirnya pada zaman itu, ketika penjajahan atau penguasaan bangsa Inggris sudah lama sekali. Tahun berapa Inggris kan sebelum Walanda lagi disebutnya Walanda kesini juga kan Inggris dulu sebenarnya. Jadi memang jadi ritual masyarakat Kabupaten Subang dalam keaktifan kesehariannya yang didukung oleh masyarakat gitu kan, berkembang menjadi seni hiburan gitu kan. Sekarang itu.
Nah, ini Kang Aib baca ini dulu ya, ada sejarahnya ini. Menurut Konjodiningrat, dalam teori antropologi budaya, bentuk kreativitas budaya yang lahir dan muncul di daerah setempat serta berkembang sampai keluar wilayah daerah setempat yang mendukung masyarakatnya, termasuk sebuah evolusi budaya. Evolusi budaya. Iya, itu tuh kekayaan. Apa sih sebenarnya? Warisan yang sangat luhur sekali ya. Nah sekarang kan sisingan itu menjadi mungkin untuk zaman sekarang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu apa ya, ramai gitu kan, hanya beberapa gitu kan yang menggunakan ini karena memang sekarang kan sudah banyak sekali gitu ya yang menjadi ide hiburan itu masih sudah banyak sekali ke era sekarang gitu kan. Nah ini tapi tetap dilestarikan, tetap ini warisan leluhur yang perlu menjadi pusat identitas kota ini sebenarnya gitu. Iya. Ini identitas kota ini gitu. Nah ini jadi perubahan dan perkembangan kesenian sisingan ini menjadi identitas produk budaya masyarakat Kabupaten Subang tuh kan, sekarang udah menjadi produk sekaligus menjadi ikon daerah Kabupaten Subang. Udah jadi ikon. Jadi ikon. Jadi Kang Hafiz itu sisingan itu tidak sembarangan ya dibuat ya. Itu memang benar-benar iya. Itu memang benar-benar suatu simbol gitu kan, perjuangan sebenarnya, perjuangan masyarakat atau leluhur kita di kota ini gitu kan, melambangkan sebuah perlawanan mereka pada zaman itu, perjuangan leluhur kita pada zaman itu di sini. Jadi disimbolkan seperti itu, jadi ditunggangi gitu kan, simbol singa itu oleh generasi muda yang akan memperjuangkan gitu kan selanjutnya gitu. Jadi orang tua dulu itu mempercayakan kepada kita sebagai generasi muda, nah ini warisan budaya, nah ini simbol dimana leluhur kalian itu berjuang mempertahankan tanah ini gitu. Jadi generasi muda itu harus tahu, harus paham. Banyak sekali itu sudah dijelaskan, banyak sekali hal-hal yang perlu kita gali. Ternyata dari Sisingaan pun kita memiliki nilai atau poin yang sangat tinggi sekali kalau kita paham sejarah. Untuk generasi muda sekarang ya, itu jangan sepelekan. Itu bagian sejarah dan perjuangan leluhur kita di Subang. Saja. Kang Hafiz gimana Kang Hafiz? Tadi kan masalah sisingan itu dibawa oleh penjajah Inggris ya. Sedangkan kan Inggris itu kemana-mana ya, se-Indonesia gitu ya. Apakah seni sisingan itu hanya di kota Subang aja? Bukan dibawa sebenarnya Kang Hafiz ya. Jadi Inggris pernah menguasai daerah sini, daerah Subang. Nah, para pejuang kita, leluhur kita pada zaman itu mereka memperjuangkan tanahnya, gitu, memperjuangkan tanahnya untuk menguasai kembali, Untuk mengusir. untuk ya seperti itulah kasarnya untuk mengusir. Oke. Jadi ketika terus menerus cerita ini, nah mereka terpikirkan pada tahun 1982 itu baru dijadikan sisingan. Jadi dari leluhur kita itu sudah terpikirkan bahwa wah ini ada salah satu penguasa yang ingin menguasai tanah kita dengan simbol negaranya itu singa. Simbol negaranya itu singa. Nah jadi istilahnya si singanya ini
tunggangi gitu, maksudnya tunggangi itu maaf ya, penghinaan bukan ya? nah itu ya seperti itu kayaknya maksudnya bukan menghina ya, lebih ke ini ya, respon leluhur kita untuk mengusir itu. Tadi kata Kang Hafiz, untuk membumi hanguskan mereka begitu kalau bisa, kalau kasarnya seperti itu. Jadi bentuk perjuangan, simbol bentuk perjuangan ini Kang Hafiz menanyakan bahwa itu dibawa oleh Inggris, bukan dibawa oleh Inggris, tapi seperti simbol suatu lambang dari negara itu. Kita apa ya, mun bahasa Sunda nama lecek-lecek lah, Itu ditumpahkan gitu. ditumpahkan. Jadi naon gitu kan, pikir orang bisa berjuang, bisa ngelehkeun maneh gitu kan, bisa mengalahkan kalian. Apakah di luar Subang ada juga itu kan? Sebenarnya banyak sih yang mirip-mirip kan, itu kayak Burok. Nah, Itu kan mirip-mirip yang Indramayu ya, mirip-mirip, hampir mirip-mirip. Itu juga sama simbolik, itu juga sama simbolik semuanya. Terus yang di mana Cirebon itu di mana? Ada lagi yang bentuk-bentuknya seperti itu, di Tanggung gitu ya. Namun wajahnya memang ada yang singa, namun tubuhnya beda. Ada yang seperti itu. Beda. Sebenarnya apa sih? Merujuk cuma ke sana. Dulu memang dikuasai oleh Inggris sebelum Belanda ke sini. Dan tahu simbol Inggris kan? Iya, Singa ya. Jadi kalau kita bicara kasar itu diinjak-injak oleh leluhur kita. Naon sih? Orang kudu eleh ku ieu. Orang bisa ngeleh ku ieu. Nah, ternyata mereka orang tua dulu itu percaya bahwa generasi mudanya tidak akan seperti ini, tidak akan dijajah kembali. Maka silahkan generasi muda yang mengubah itu semua. Simbol tetap simbol ya, simbol itu lambang yang luhur sekali. Itu sih kalau yang Kang Ahid tangkap dari kisah ini, kisah yang ini. Soalnya ini menyinggung-nyinggung yang memiliki lambang itu. Kayaknya nggak ada lagi sih, memang banyak sekarang ya yang memiliki simbol itu. Namun kerajaan yang disebut ini udah jelas ya, objektif sekali gitu. Dulu yang pernah menguasai tanah ini mana gitu. Nah ini kan ada pencaksilatnya juga, berarti mekanisme bela dirinya. Iya. Mekanisme bela diri dengan seperti ini. Ada lagi di luar kota juga, ada lagi yang bentuk-bentuknya seperti itu, kayak buruk gitu kan, ada lagi kesenian. Namun kalau kita kan sempurna ya, singa sempurna gitu kan, berani sekali. singanya emang bentuk singa sempurna kan. Kalau yang di luar kota lain mah ada yang wajahnya singa, terus badannya beda lagi gitu kan. Seperti itu sih Kang Hafiz, mungkin sudah terjawab Kang Hafiz semuanya. Apa masih ada unak-unak? Sudah semuanya. Kenapa ketawa Kang Hafiz? Terima kasih dong. Gimana Kang Hafiz? Kalau masih ada unek-unek nanti kita Cukup Kang Hafiz, sudah malam. Udah, terima kasih kepada Kang Ahib untuk penjelasannya, dan terima kasih juga ya kepada biasalah gang kan ya. Ya, Kita skala gang. skala gang. Terima kasih juga kepada Kang Hafiz telah hadir di acara podcast Gilda ini. Dan tidak lupa terima kasih juga buat para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Kenapa Kang Hafiz ketawa terus? Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Buruk semua. Jadi mohon maaf ya, kita masih gimana ya penjelasannya ini, soalnya
sejarahnya belum terlalu ini, belum terlalu kita belum detail lah. iya detail. Ya nantilah insya Allah di kesempatan berikutnya.